Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Aisyah dan teman saya Talatul Abidah. Di sini kami akan menjelaskan tentang transport membran, bagaimana molekul bergerak menembus membran plasma. Bagaimana sih suatu molekul atau partikel bisa keluar masuk suatu sel? Nah, jadi sel mempunyai membran plasma yang berperan sebagai pagar untuk mengatur proses keluar masuknya molekul dari dan ke dalam sel. Struktur dasar membran plasma yaitu lipid lapis ganda, yang berarti membran plasma memiliki dua lapisan lipid, di mana sebagian besar lipid pada membran plasma berupa fosfolipid yang memiliki bagian kepala bersifat polar dan bagian ekor bersifat non-polar. Nah, karena strukturnya ini, membran plasma bersifat permeable selektif, yang artinya membran plasma dapat dilewati dengan mudah oleh molekul tertentu, tetapi tidak dapat dilewati dengan mudah oleh molekul lainnya. Molekul nonpolar dan molekul berukuran kecil merupakan salah satu jenis molekul yang dapat melewati membran sel dengan mudah. Tetapi, molekul berukuran besar dan molekul polar tidak dapat melewati membran plasma begitu saja. Lalu, bagaimana sih sebenarnya pengaturan transport molekul melalui membran plasma? Ada beberapa mekanisme transport membran. Mekanisme yang pertama adalah transport pasif. Pada transport pasif ini, molekul bergerak menuruni gradien konsentrasinya, yaitu dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Untuk molekul nonpolar, mereka dapat dengan mudah menembus membran plasma dan menuruni gradien konsentrasinya. Nah, perpindahan molekul menuruni gradien konsentrasinya ini disebut difusi sederhana. Untuk molekul polar dan molekul besar, membutuhkan bantuan suatu protein untuk menembus membran plasma. Molekul polar seperti ion sodium, ion potasium, dan ion kalsium, mereka menembus membran plasma melalui proses difusi terfasilitasi dengan melalui protein kenal, yakni protein transmembran yang memiliki pori terbuka yang spesifik untuk ion tertentu saja. Sedangkan molekul berukuran besar seperti glukosa dan asam amino, mereka menembus membran plasma dengan bantuan protein pembawa. Pada saat molekul berikatan dengan protein pembawa, protein akan berubah bentuk. Dalam hal ini, protein yang semula terbuka karena ekstraseluler berubah bentuk terbuka karena intraseluler, sehingga molekul dapat ditransport masuk ke dalam sel. Proses transport ini juga disebut dengan difusi terfasilitasi, karena molekul bergerak menuruni gradien konsentrasinya dengan difasilitasi oleh protein pembawa. Difusi sederhana dan difusi terfasilitasi tadi berperan dalam transport molekul untuk bergerak menuruni gradien konsentrasinya, yaitu dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Dalam prosesnya, perpindahan molekul melalui kedua proses yang termasuk dalam transport pasif ini tidak memerlukan energi. Lalu bagaimana bila suatu sel membutuhkan molekul ekstraseluler yang ternyata konsentrasinya lebih rendah di luar dibandingkan di dalam sel? Nah, dalam hal ini, molekul akan ditransport melalui proses transport aktif, karena molekul berpindah melawan gradien konsentrasinya, yakni dari arah dengan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, maka dibutuhkan energi dalam prosesnya. Salah satu sumber energi yang digunakan untuk melakukan transport aktif adalah ATP. ATP atau adenosin trifosfat merupakan suatu molekul yang memiliki 3 gugus fosfat. Apabila ATP mengalami hidrolasis menjadi ADP dan melepaskan satu gugus fosfatnya,
maka akan terjadi pelepasan energi yang dapat digunakan untuk melakukan transport aktif. Ada dua macam transport aktif, yaitu transport aktif primer dan sekunder. Pada transport aktif primer, sumber energi yang digunakan adalah ATP. Contoh transport aktif primer yang cukup populer adalah pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium mentransfer ion natrium dan ion kalium melawan gradien konsentrasi masing-masing, yaitu ion natrium akan menuju keluar sel, sedangkan ion kalium akan menuju ke dalam sel. Pada pompa natrium kalium, 3 ion natrium dari dalam sel akan berikatan dengan pompa natrium kalium yang kemudian diikuti dengan hidrolisis ATP. Hidrolisis ATP menjadi ADP dan transfer gugus fosfat ke pompa natrium kalium akan mengakibatkan perubahan bentuk pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium akan terbuka ke arah ekstraseluler. Ion natrium kemudian berdisosiasi dari pompa natrium kalium menuju keluar sel. 2 ion kalium dari luar sel kemudian berikatan dengan pompa natrium kalium dan diikuti disosiasi gugus fosfat dari pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium akan kembali ke bentuk semula, yaitu terbuka ke arah intraseluler. Ion kalium kemudian berdisosiasi dari pompa natrium kalium dan menuju ke dalam sel. Pompa natrium kalium siap untuk melakukan siklus transport molekul selanjutnya. Transport aktif yang kedua adalah transport aktif sekunder. Pada transport aktif sekunder, sumber energi yang digunakan berasal dari perpindahan molekul lain yang menuruni gradien konsentrasinya. Pada contoh pertama, energi yang berasal dari perpindahan ion Na menuruni gradien konsentrasinya akan dijadikan sebagai sumber energi untuk mentransport glukosa melawan gradien konsentrasinya. Ikatan ion Na dan glukosa dengan protein pembawa akan mengubah protein pembawa sehingga membuka ke arah intraseluler. Ion dan glukosa kemudian berdisosiasi dari protein pembawa untuk menuju ke intraseluler. Proses transport aktif ini juga disebut simport karena molekul yang ditransport berpindah ke arah yang sama. Contoh kedua, perpindahan ion Na menuruni gradien konsentrasinya digunakan mentransport ion Ca melawan gradien konsentrasinya. Ion Na dari ekstraseluler dan ion Ca dari intraseluler berikatan dengan protein pembawa. Perubahan bentuk protein pembawa memungkinkan ion Na menuju intraseluler, sedangkan ion Ca menuju ekstraseluler. Karena pada proses transport ini dapat dua molekul yang berpindah ke arah yang berlawanan, proses transport ini juga disebut antiporid. Sekarang bagaimana kalau sel ingin mentransport molekul berukuran sangat besar sekali seperti bakteri, atau bagaimana juga bila sel ingin mentransport molekul dalam jumlah banyak secara sekaligus? Dalam hal ini, sel akan menggunakan transport dengan vesikel. Vesikel atau vesikula merupakan suatu struktur yang dilapisi lipid lapis ganda dan dapat berisi cairan maupun partikel. Transport dengan vesikel yang pertama kali kita bahas adalah eksositosis, yaitu transport molekul dari dalam ke luar sel melalui vesikel. Pada eksositosis, vesikel yang berasal dari intraseluler akan bergerak menuju membran plasma. Membran vesikel kemudian berfusi dengan membran plasma. Molekul yang berada dalam vesikel kemudian dapat keluar menuju ekstraseluler. Transport dengan vesikel yang kedua adalah endositosis, yaitu transport molekul dari luar ke dalam sel melalui vesikel.
Pada proses ini, sel akan menyelubungi molekul atau partikel yang akan ditransfer ke dalam sel dengan membran plasma. Ada beberapa jenis endositosis. Jenis endositosis yang pertama adalah fagositosis, berasal dari kata phagin yang berarti makan. Pada proses fagositosis ini, sel akan makan molekul atau partikel yang berukuran sangat besar, misalnya saja bakteri. Fagositosis ini hanya dapat dilakukan oleh beberapa macam sel saja, misalnya makrofagositos. Jenis endositosis yang kedua adalah pinositosis, yaitu endositosis cairan. Meskipun yang di endositosis adalah cairan, tetapi partikel atau molekul dapat juga ikut ditransport melalui mekanisme ini. Jenis endositosis yang ketiga, endositosis yang dimediasi reseptor. Pada mekanisme ini, partikel yang akan diendositosis akan terlebih dahulu berikatan dengan reseptornya yang ada di permukaan sel. Itu tadi berbagai macam mekanisme transport membran yang secara garis besar ada 3, yaitu transport pasif, transport aktif, dan transport dengan vesikel. Berbagai macam transport membran ini berperan dalam mengatur keluar masuk molekul dari janin ke dalam sel sehingga homeostase dalam terjaga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.